TikTok Ustaz juga. Korang boleh belajar sebab dalam TikTok Ustaz banyak sangat ilmu yang korang boleh belajar. Okey. InsyaAllah. Saya dah rekam. Boleh diperkenalkan Ustazah dengan siapa nama, di mana dan apa kesibukan selama ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Mahamidah binti Hamdan ataupun Cikgu Ida. Saya adalah ustazah sebenarnya. Saya guru bahasa Arab di sekolah rendah dulu. Dah mengajar 16 tahun dan alhamdulillah saya berhenti kerja pada tahun 2019 kerana saya lebih suka mengajar online macam ni. Saya lebih suka free macam ni lah Ustaz. Alhamdulillah. So, saya mengajar online, mengajar ilmu macam mana nak naikkan sil, macam mana nak dapat rezeki melimpah ruah. Dan anak murid saya ada yang dapat, kalau 1 juta Malaysia, 1 juta Indonesia apa? Berapa 1 juta ringgit Malaysia? Ya, kalau Indonesia apa? Rupiah. Bukan, kalau Indonesia 1 juta tu, 1 juta Malaysia ke million? Ya, million lah. Sebab okey. 1 ringgit Malaysia sama dengan 3,000 rupiah Indonesia. So alhamdulillah saya banyak anak-anak murid saya alhamdulillah yang join kelas saya daripada orang-orang bisnes lah, dan ada yang dapat income 1 juta Malaysia. Okey, jadi boleh dikata cikgu ni orang yang terkenal lah di Malaysia. Maksudnya hampir semua orang boleh kenal dengan cikgu. Tak adalah terkenal, biasa-biasa je. Tak adalah terkenal, biasa-biasa je. Tapi alhamdulillah dia macam ni Ustaz. Kalau walaupun kalau macam orang kata Cikgu Ida kenal tak ada kenal sangat, tapi bila kita buat amalan dengan Allah, dengan selawat, buat amalan, Allah yang gerakkan manusia untuk join kelas saya. Oh, macam tu. So maknanya walaupun orang sebut Cikgu Ida kenal tak? Ada yang kenal, ada yang tak kenal lah, macam itulah. Tapi anak dalam ni semualah kenal murid saya dalam ni. Okey. Itu kerja saya lah alhamdulillah. So dalam masa sama saya follow Ustaz dah 3 tahun. Kenapa saya follow Ustaz? Walaupun saya ustazah, kita tahu kan selawat macam mana. Tapi saya suka follow Ustaz sebab dia punya best tu, testimoni orang tu. Dia setengah orang, dia tahu selawat tu, betul tak Ustaz? Yeah. Tapi dia tak tahu macam kelebihan, dia tak tahu apa perlu dibuat, dia tak tahu apa kelebihan semualah kan. Bila dia tahu kelebihan baru orang nak buat. Betul tak Ustaz? Ya, betul. So bila saya follow, saya tengok testimoni orang apa semua, memang saya terjadi kepada saya lah. Saya pernah buat 20,000 dalam sehari. Saya pernah buat 20,000 dalam sehari. Bila? Tahun berapa? Tak silap saya 2 tahun lepas. Masa tu saya buat dalam 24 jam macam tu. Dalam masa sehari. Dan alhamdulillah. Sebentar. 20,000 tu di atas sajadah kah atau sambil beraktiviti? Tak. 20,000 tu saya ada dalam bas daripada pagi sampai ke malam. So tak tahu nak buat apa kan. Kita buatlah, kita selawat lah. So itulah sebabnya maknanya banyak kelebihan. Dan saya tiba-tiba 2 hari ni lah, 3 hari ni saya ajarlah ilmu tu kepada anak murid saya. Dan anak murid saya alhamdulillah banyak keajaibannya yang Allah beri. Baru 2 hari buat, baru sehari buat, alhamdulillah. Dan kebetulan saya tak nampak Ustaz jual buku selawat tu. Dan saya berminat hendak membeli. Tunjuk buku Ustaz. Saya nak tunjuk buku dulu. Ni, buku rezeki. So korang boleh tengok buku ni. Buku ni memang best insya-Allah. Sebab apa? Cuba Ustaz cerita buku ni untuk apa? Nanti Ustaz ceritalah siapa Ustaz, nama Ustaz. Sebab ramai nak tahu siapa Ustaz. Okey, dipersilakan Ustaz. Sebentar dulu. Tadi cikgu cerita setelah 20,000 tadi salawat, belum selesai lagi cerita apa yang ustazah rasakan setelah mengamalkan 20,000 tadi. Okey, masa saya amal tu hari tu 20,000 tu rasa manis sangat iman dengan Allah tu. Sepatutnya saya dalam sehari tak boleh kalau tak makan nasi. Tak boleh. Kalau sehari tak makan nasi saya akan pening kepala. So kalau kita naik bas, kalau kita makan, kena nak pergi tandas, betul tak? Nak berhenti lagi. Takkanlah kita nak pergi dekat supir tu cakap, boleh tak berhenti je? Takkan macam tu kan? So, saya niat dengan Allah, ya Allah, pemudahkan urusan aku. Tak makan nasi pun Allah mudahkan. Saya cuma makan sandwich je. Makan sandwich dengan air masak. Lepas tu saya selawatkan 20,000 tu sampai habis. Masa tu saya memang rasa macam keajaiban, dan anak murid saya join kelas saya dalam 100%.
orang. Alhamdulillah. Sebentar. Tapi nak buat 20,000 bukan senang. Sebentar. Tadi cikgu terkata tak dapat makan nasi karena apa? Kerana memang tak ada wang atau macam mana? Bukan. Kalau makan nasi nanti nak kena pergi tandas. Oh, Lepas tu nak kalau nak pergi tandas kan nak minta orang pemandu tu nak turun kat mana, tiba-tiba tak ada tandas ke tepi jalan, betul tak? Okay. Itu tawakal saya betul-betul sepenuh keyakinan saya kepada Allah masa saya selawat tu. Okey, Masya Allah. Ada lagi satu, tawakal saya betul-betul selawat tu adalah masa tahun 2019, saya sponsor keluarga saya pergi ke Mekah. Alhamdulillah. Saya sponsor keluarga saya pergi ke Mekah, dalam 5 orang kami pergi. Saya sponsor satu sen pun keluarga saya tak keluarkan duit. Saya menggunakan selawat, betul-betul semangat. Semangat. Macam tu. Jadi cikgu, macam mana nak bayar wang pergi ke Mekah tapi tak punya wang? Saya Allah lembutkan hati untuk orang join kelas saya dan orang beli produk dengan saya. Macam tu. Masya Allah, luar biasa. Dan saya ajarlah anak murid saya. So benda-benda tu saya sukalah macam berkongsi rezeki kan. Tu semua tergelak, semua gelak tu. Tadi Ustaz kata Ustaz dah pernah datang ke Indonesia. Bila? Ya. Saya datang ke Bogor, Jakarta, Jogja. Dan pergi ke Padang. Pernah. Oh, tinggal saya lagi yang belum pernah ke Malaysia. Ustaz kena datang ke Malaysia bawa buku ni Ustaz. Ramai nak beli ni. Boleh. Okey, tadi Ustazah nak gelak aje. Anak murid saya gelak-gelak dah. Okey, tadi Ustazah nak tanya apa? Okey, kami ni anak-anak murid saya ni nak tanyalah Ustaz berasal dari mana? Dah lama ke Ustaz buat benda ni? Maksudnya kelas ni, lepas tu buku ni berapa dan macam mana nak dapatkan buku ni? Ustaz terangkanlah macam mana dan bagi testimoni yang terbaik yang Ustaz pernah join ni kan? Ustaz pernah buat benda ni. Apa yang terbaik? Yang banyaklah. Sekurangnya 2-3 ke? Kami naklah sikit sharing pada Ustaz. Okay. InsyaAllah. Sebetulnya saya bahasa Indonesia aja ya biar lebih lancar. Tak apa. Dia pun faham. Korang kan dah faham, korang bagi tahu kalau faham, okey? Jadi gini. Jadi kalau misalnya tak faham boleh tanya saya ya. Jadi boleh. Jadi gini, korang tak faham korang tanya. Okey, bismillah, doa. Jadi waktu itu saya awal mula saya mengenal amal salawat itu sejak tahun 2012. Semasa itu waktu itu saya waktu masih kuliah di university di Yogyakarta semasa waktu itu. Oh, Jogja. Jadi waktu itu semasa saya kuliah saya lihat ada siaran di televisi di Antv. Kalau di siaran Indonesia ada Antv jam 5 pagi, jam 5 subuh. Waktu itu Ustaz Yusuf Mansur sedang berceramah. Ustaz Yusuf Mansur, terbaik. Lalu dia katakan kalau kita pengen apa-apa, kalau kita mau apa-apa, udah langsung salawat aja. Iya, betul. Salawatin sahaja kan? Salawatan aja katanya gitu. Jadi semasa waktu itu saya semasa kuliah tak ada pegang uang serupiah pun tak ada. Satu pun tak ada uang. Masya Allah. Kemudian di rumah pun tak ada makanan, tak ada apa-apa. Jadi saya bingung nih. Dan saya pun sudah diajarkan oleh ustaz dan kiai kalau kita punya masalah jangan mengadu pada manusia, mengadulah hanya pada Allah saja. Begitu. Jadi tak ada satu orang pun yang tahu bahwa saya ini sedang kelaparan. Sudah 2 hari tak makan waktu itu. Masya Allah. Jadi tapi memang tak makan langsung? Tak ada makan, hanya makan air putih saja. Masya Allah. Nah, okey, korang dengar macam mana 2 hari ustaz tak makan. Korang kena dengar. Semangat. Okey, semangat. Jadi waktu itu setelah saya mendengar ceramah dari Ustaz Yusuf Mansur, saya sebetulnya antara percaya dan tidak percaya. Apa benar, apa iya, kan gitu. Ya, betul. Udah gitu, ya sudah saya coba. Bagaimana kalau seandainya saya coba, saya ambil ATM seperti ini, saya kasih contoh. Nah, saya pegang kartu ATM saya. Lalu saya coba. Oh, ATM, okey? Ya, saya coba. Ya Allah, saya minta kebesaran-Mu ya Allah, keagungan-Mu. Aku sudah 2 hari lebih saya tak makan ya Allah. Aku sangat lapar. Aku minta sebuah keajaiban ya Allah dengan keberkahan salawat yang akan aku zikirkan ini. Berilah aku uang, isikanlah uang dalam kartu ATM-ku ini. Nah, saya berdoa seperti itu. Lalu saya sholat duha 2 rakaat waktu itu jam 9 pagi. Lalu saya berselawat 1000 kali. Lafaznya waktu itu masih salawat
Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selawat seperti itu sampai 1000. Nah setelah 1000 saya berdoa, ya Allah aku tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tolonglah aku untuk isikanlah uang dalam ATM ku ini. Jadi waktu itu setelah saya berdoa merasa, masa iya sih Allah akan ngisi ATM, bener nggak ya? Masih ada rasa keraguan. Setelah itu saya mencoba, karena masih ragu, saya mencoba untuk bersalawat 1000 kali lagi. Saya tambah lagi 1000 lagi. Ya, supaya lebih mantap hati ini, jadi saya tambah 1000, saya tambah lagi. Setelah saya zikir salawat 1000, lalu saya berdoa, ya Allah, kasihanilah aku ya Allah. Aku minta uang, aku tak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi setelah saya selesai, lalu saya naik motorcycle, naik motor, oke, ke dekat ATM, ke dekat ATM. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku akan masukkan ATM ini. Seandainya terisi, alhamdulillah. Tapi seandainya pun tak terisi pun tak mengapa. Saya sudah mencoba. Saya berkata seperti itu. Lalu saya masukkan ke dalam ATM. Saya lihat saldo isi daripada rekening ini. Ternyata saya terkejut, kaget. Tak ada uang sebanyak 300.000. 300.000 itu ya, kalau dalam ringgit Malaysia pun tak tahu sebanyak apa tuh. 300.000 rupiah. Bisa lah untuk beberapa 1 minggu atau 2 minggu uang itu. Nah, setelah waktu itu kan saya ngambilnya hari Jumat. Kebetulan kalau di Indonesia Sabtu dan Minggu itu hari libur, jadi bank tak ada yang buka. Ya, kami pun sini hari libur juga, Jumat satu Ahad. Jadi saya karena penasaran, saya menunggu sampai hari Senin. Saya datang ke bank hari Senin. Saya ingin bertanya kepada orang bank di customer service di bank. Saya bertanya, Mbak, saya ingin dicek, ini ada uang masuk sebesar 300.000 pada hari Jumat lalu. Boleh dilihatkan siapa yang mengirimkan, siapa identitas pengirim uang itu? Saya tanya begitu. Lalu orang bank berkata, saya sudah mengecek, memang ada uang masuk, tetapi di sini tidak ada identitas, tidak ada nama orang. Ya, begitu. Ya, saya kalau Mas bertanya tentang siapa yang mengirimkan, kami tak tahu, katanya begitu. Dan sampai sekarang uang masuk itu pun masih menjadi misteri. Tak tahu siapa orang yang tahu. Lalu setelah kejadian itulah, maka sebetulnya setelah kejadian ATM terisi sendiri itu masih banyak lagi kisah-kisah saya yang lain. Jadi selepas saya lulus dari university, saya kembali lagi tinggal di Batam, di Kepulauan Riau dekat Singapura. Tahu. Oke, lalu tahun 2018 saya sebetulnya iseng-iseng semacam ingin mencoba-coba saja tanpa iseng-iseng kalau orang Indonesia ngomongnya. Iseng-iseng untuk membuat video di YouTube. Jadi saya ceritakan kisah saya yang tadi. Awal mula saya bikin channel YouTube, itulah saya kisahkan. Dan ternyata semakin hari semakin banyak yang menonton, semakin viral. Jadi saya sendiri terkejut dan kaget. Nggak nyangka sampai si viral. Bahkan saya dihina, diejek, dibully begitu. Masa iya ATM terisi sendiri? Allah, bohong semua demi konten. Allah, saya diejek seperti itu. Tapi saya tak peduli. Saya hanya menceritakan kisah yang sebenarnya agar orang-orang semua, maksudnya saya men-share ini, apabila semua kawan-kawan ada masalah, bergantunglah hanya pada Allah dengan amal salawat ini. Itu dia. Jadi ya setelah kisah itu sebetulnya masih banyak lagi kisah-kisah setelah itu. Di antaranya saya pernah ditransfer oleh orang sebesar 25 juta, tapi saya tak kenal orangnya siapa. 25 juta rupiah. Saya pernah ada transfer orang. Lepas itu saya juga pernah yang saya rasa keajaiban yang paling terbesar dalam hidup saya yang saya ingat cuma itu, yang orang transfer. Pernah juga dalam sebulan hampir setiap hari orang bertanya tentang nomor rekening account bank saya. Nomor account bank, ya, bertanya, Ustadz, saya boleh tahu nomor rekening tak? Saya ada rezeki gitu ya. Kalau orang bertanya saya kasih lah, kan gitu kan? Iya, betul. Rezeki tak boleh tolak. Iya, tapi yang anehnya itu setiap hari selama 30 hari, selama hampir 2 bulan, setiap hari. Dan saya kumpul-kumpul, saya hitung-hitung sampai 30 atau 40 juta rupiah uang itu saya yang ada datang pada saya. Dan saya rasa itu sebuah surprise. Dan juga dulu hampir setiap hari yang saya rasakan
setelah saya banyak bersalawat itu hampir setiap hari juga orang mengirimkan pulsa. Kalau di Malaysia apa namanya pulsa? Seperti kita handphone Handphone. ada isi pulsa Ya. apa macam mana? Tahu tak pulsa tuh? Top up. Ya, top up pulsa Dia macam duit tu. top up. Okey, top up pulsa itu sampai pulsa saya itu sampai 1 juta 2 juta rupiah. Saya tak pernah membeli Masya pulsa. Allah. Membeli pulsa jadi Subhanallah. terisi sendiri begitu. Jadi saya rasa itu sebuah keajaiban lah ya. Karena kalau saya sendiri misalnya membeli pulsa paling Rp50.000 saja atau 100, saya seperlunya saja lah. Setelah habis baru saya beli lagi. Nah, ini saya tak pernah beli, datang sendiri pulsa sendiri. Nah, itu dia yang saya rasa. Banyak Itu lagi. namanya hakul yakin. Ustaz dengan Allah hakul yakin betul-betul. Itu dia yang saya rasa. Subhanallah. Nah, dan yang lagi, saya menikah tuh usia hampir mendekati 40 tahun. Saya dah lama Sekarang sangat. umur Ustaz berapa? Sekarang 40 lah. Dah berapa tahun Ustaz kahwin? Saya baru setahun. Dah 4 tahun? Satu tahun. Baru setahun. Saya boleh dikata sangat lama mendapatkan jodoh. Lama Masya sangat. Allah. Dan saya sangat seperti diejek-ejek atau dibuli atau diejek apa namanya kalau Ya. dibuli oleh Bila nak kahwin macam tu kan? tak kahwin dah atau saya dikata gay ke lah, macam-macam lah tuduhan orang. Ya faham. Jadi padahal waktu itu saya sudah mengajarkan ilmu salawat di YouTube tahun 2018 2019. Lalu orang bilang, Ustadz kan mengajarkan salawat, kenapa tak salawat untuk mencari jodoh? Sebetulnya saya sudah mengamalkan salawat untuk jodoh saya, tapi Allah belum kasih waktu itu. Ya, betul. Jadi betul kan? saya pun sebetulnya merasa sedih. Saya setiap hari dah bersalawat. Di mana Allah itu? Sementara saya merasa Mana jodohnya? Ya, sementara saya merasa ya masalah rezeki alhamdulillah sudah Allah kasih, udah dikasih perbaiki. Doa-doa saya, saya ingin minta saya pergi umroh, dah dikasih Allah, dah dikabulkan. Tapi masalah jodoh nih memanglah sangat lama Allah kasih kabul. Ya. Betul Ustaz, saya pun boleh bertemu jodoh. Betul. Jadi saya sehari itu bisa 10.000, 20.000, tapi kenapa dah bertahun-tahun belum dikabulkan juga? Jadi saya pergi kemana-mana, ta'aruf sana, jumpa, tak ada, semua sebab menolak. Dan alhamdulillah kadang-kadang begitu saya sudah pasrah. Mungkin saya kalaupun Allah tak kasih saya jodoh dan saya tak menikah, sudahlah, itu memang sudah kehendak Allah. Saya sudah berpikir seperti itu. Dan akhirnya ada seseorang yang masih family saya ingin memperkenalkan, boleh, ini ada seorang gadis begini-begini. Tapi waktu itu pun saya sudah merasa tak percaya diri. Paling-paling nanti sama lagi ceritanya, saya bakal ditolak juga gitu. Cuma karena mereka meyakinkan, ya udah coba aja gitu kan. Akhirnya saya coba. Tapi waktu itu pun saya belum percaya diri. Saya hanya menjalankan tugas, tapi masalah hasil saya belum yakin begitu. Tapi ternyata yang terakhir inilah, walaupun saya belum yakin, ternyata Allah kasih luar biasa. Saya merasa bahwa ya apa yang Allah hadiahkan pada saya itu lebih daripada ekspektasi yang saya inginkan begitu. Betul Ustaz. Kenapa? Ustaz pun apa? Ustaz dengan orang-orang yang melihat ni doakan Cik Ida bertemu jodoh pula, insya-Allah. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ya, bayangkan ya, saya dulu saking miskinnya, nggak bisa beli makanan, nggak bisa beli nasi. Saya tinggal menjadi kalau orang Indonesia bilang marbot di musola, di masjid, tukang sapu. Duduk di masjid. Tapi tak digaji, hanya tumpang tidur saja di masjid itu. Tak digaji, cuma bersihkan masjid semualah macam tu. Cuma numpang tidur situ aja, tak ada tempat tinggal. Karena tak digaji pun saya untuk beli makan pun susah. Sampai seperti itulah saya susah hidup saya semasa itu. Masya Allah. Jadi memanglah saya bukanlah orang yang sangat kaya ataupun orang yang sangat the best atau apa, tapi melihat perubahan saya dari yang dulunya seperti itu hingga seperti ini, saya rasa perubahan saya setelah amalkan selawat amat pesat. Bahkan lebih daripada mungkin 500 derajat berubahnya, 500 derajat. Ya, Masya Allah. Gitu. Ustaz, ada orang tanya. Apa? Hakul yakin, kejap Ustaz. Hakul yakin datang time terdesak. Macam mana kita nak buat untuk harian tu Ustaz? Apa tadi pertanyaannya, saya lupa, tidak mengerti. Colok. Maksud dia macam mana nak buat macam rasa macam semangat macam Ustaz tu nak bagi, contoh kalau nak rezeki tu macam mana nak buat betul-betul tu, macam mana?
Apa ya? Kalau saya mengamalkan amal salawat ini karena saya tak punya siapa-siapa lagi. Saya tak ada orang tua nak mengadu. Saya tak punya saudara, saya tak punya family. Saya rasa saya hanya sendiri saja. Jadi bila saya tak meminta pada Allah, sama siapa lagi saya meminta? Ya. Saya ada masalah, saya tak makan. Saya nak mengadu sama siapa? Sama orang tua. Orang tua dah meninggal, dah tak ada lagi. Yalah. Kakak beradik saya paling besar. Adik-adik saya pun semua susah. Siapa lagi? Family saya pun tak ada yang peduli dengan saya. Jadi saya untuk siapa lagi saya mengadu? Tak ada tempat mengadu kecuali hanya pada Allah saja. Itu dia. Hanya itu saja yang membuat saya merasa, bahkan saya pernah mengalami waktu itu masih setiap hari tahajud ya, sampai setiap malam. Saya bahkan merasa kalau saya tak bangun tahajud, saya takut sangat kalau Allah Subhanahu wa taala tak mau bantu saya. Masya Allah, Masya Saya takut Allah. sekali. Besok saya hidup, lalu saya tak ada makan, lalu siapa yang menolong saya? Begitu. Jadi saya bayangkan ya, saya semasa itu saya kuliah di universitas. Bayangkan di Indonesia itu kalau kuliah di universitas itu bukan biaya yang murah, biaya mahal. Kita harus. Ustaz buat pinjaman? Kenapa? Pinjaman? Tak. Dapat pinjam? Apa tu? Tak ada pinjam. Jadi begini ceritanya, saya dulu kuliah. Semasa itu saya sudah kuliah di Batam, tapi sambil bekerja. Kemudian ada seseorang yang sahabat saya yang sudah lama tak berjumpa. Lalu dia itu tiba-tiba menghubungi saya lewat inbox di Facebook. Muklis, apa kabar? Katanya gitu. Alhamdulillah baik. Kamu sudah kerja di mana sekarang? Saya bilang, cuma kerja serabutan aja. Kerja apa yang dapat itulah saya kerjakan. Masa sih? Katanya. Masa begitu? Katanya. Terus iya. Terus kamu kan sudah lulus sarjana, kamu punya degree gitu, udah lulus universitas. Kau nggak bekerja di kantor atau di mana? Yang bilang saya degree itu siapa? Saya sudah berhenti kuliah, Pak, karena saya sudah tidak bekerja lagi. Saya bilang begitu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian dia pun telepon saya. Muklis, saya sangat iba lah mendengar cerita kamu. Tiba-tiba berhenti kuliah, sangat sayang. Kamu apa tak ingin untuk melanjutkan perkuliahan kamu? Katanya. Saya sebetulnya ingin, cuma untuk makan saya susah. Macam mana saya nak lanjut sekolah? Saya bilang macam tu. Lalu dia bilang, kalau saya yang bayarkan uang kuliah kamu mau? Katanya. Saya merasa, masa iya dia mau bayarin gitu kan? Iya. Masa iya? Yang benar, Pak, Bapak mau bayarin, saya bilang gitu. Iya, beneran. Kamu hitung berapa biaya kuliah? Kamu tinggal berapa semester lagi? Waktu itu saya sudah pernah kuliah 2 tahun, jadi masih ada sisa masa 2 atau 3 tahun lagi supaya lulus, selesai semua. Jadi saya bilang, mungkin ada sekitar 2 tahun lagi, Pak. Tapi kan waktu itu saya sudah berhenti sudah sangat lama. Jadi mungkin biaya kuliah sudah semakin semakin tinggi gitu. Oke lah, kamu hitung saja berapa biayanya. Tapi saya hanya bantu kamu untuk biaya uang kuliahnya saja ya. Untuk biaya buku, uang jajan, uang makan kamu cari sendirilah, katanya. Oke. Tiba-tiba tak berapa lama saya ditransfer sama dia uang sebanyak 10 juta untuk biaya kuliah. 10 juta rupiah. Bisa lah itu. Jadi itulah sebabnya saya pergi ke Yogyakarta menggunakan uang dari pemberian orang itu. Saya pun merasa ajaib tuh. Dia bukan saudara, bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi dia kasih uang saya sebanyak itu. Ya, memang ajaib bagi saya. Iya, dia kasih uang saya sebanyak itu. Jadi saya pergi ke Yogyakarta dan yang setelah saya sampai di Yogyakarta itu uang 10 juta itu ternyata belum sampai setahun dah habis. Karena saking mahalnya biaya kuliah. Jadi saya di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi saya, ternyata biaya kuliah lebih mahal daripada yang saya perkirakan begitu. Jadi ya uang dah habis, tapi saya tak berani mengadu sama bapak itu lagi karena saya malu gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya kuliah sudah dikasih uang tapi habis. Lepas itu saya pun tak ada pekerjaan juga. Itulah yang membuat saya itu beramal salawat yang banyak. Jadi yang saya dapatkan dari saya menimba ilmu di Yogyakarta itu bukan ilmu komputer ataupun bukan ilmu pada perkuliahan, tapi ilmu tentang bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah. Itulah yang saya dapat. Ya, merasa kemanisan iman dengan Allah. Iya, betul. Jadi
banyak sekali kisah-kisah pertolongan Allah yang saya rasakan semasa saya masih di university, dan merasakan kepahitan, tapi hingga akhirnya pun dengan uang yang sudah habis. Bayangkan, dalam kurang dari setahun saya sudah habis uang, tapi saya masih harus menyelesaikan kuliah masih dalam masa 2 tahun lagi. Macam mana saya nak membiayai hidup saya? Tapi saya bersaksi bahwa saya bisa membiayai hidup saya dari uang saya habis sampai selesai. Saya tak ada bekerja. Saya hanya mengandalkan salawat dan baca Al-Quran saja. Itu semua Allah kasih. Betul. Itu keyakinan tu kuat, Ustaz. Betul. Jadi waktu itu saya sudah mulailah mencari kalau di Malaysia beasiswa namanya, scholarship atau beasiswa. Ya, beasiswa. Saya pergi daftar beasiswa ataupun scholarship ke mana-mana. Saya mencoba scholarship mana-mana. Alhamdulillah ada 1-2 yang dapat. Dari situlah saya mendapatkan bantuan biaya sekolah, dan dari universitas saya sendiri pun dapat lagi sebab nilai saya grade-nya tinggi lah gitu, dapat lagi. Nah, itulah saya dapat. Nah, sekarang ni biaya kuliah dah semua ditanggung oleh scholarship, tapi untuk makan saya masih susah. Ya tak apalah, Ustaz. Sekarang itu yang ni kan. Dah bayar kan pelajaran tu, insyaAllah. Alhamdulillah. Itulah. Begitulah singkat ceritanya tadi. Makanya saya tadi bersalawat, saya minta uang ATM. Kalau saya susah lagi, saya begitu lagi. Dan satu lagi ilmu yang saya ingin bagikan, semasa tu saya dapat misalnya uang 300.000. Itu 300.000 tak saya pakai semua. Jadi saya sedekah. Jadi saya dapat 300 misalnya kan. Saya kasih sedekah 200, yang 100 saja untuk saya. Padahal saya sedang membutuhkan uang. Dari segi logika, macam mana seseorang yang sedang membutuhkan uang tapi membagikan uang pada banyak orang? Macam mana? Apakah itu bukan orang bodoh? Mungkin orang mengira itu bodoh kan? Kamu butuh uang. Kalau dia tak belajar, dia akan cakap macam itu lah. Kamu butuh uang, tapi kamu bagi-bagi sama orang. Bodoh sangatlah kamu nih kan. Seharusnya kan kamu cari tambahan lagi, ke uangnya ditabung kan begitu kan? Tapi itu saya tidak melakukan itu. Setiap saya dapat uang saya sedekah. Setiap saya mendapat uang saya sedekah. Dan alhamdulillah Allah kasih tambah terus. Jadi saya tak pernah kekurangan. Betul, bila bersedekah Allah bagi lebih berganda. Iya, itulah dia. Nah, itulah kisah saya semasa kuliah. Maka kisah-kisah itulah yang awal mula saya kisahkan di channel YouTube saya yang sudah videonya sudah lama-lama. Dan kini memang karena saya tak berkisah lagi, saya lebih banyak menerima kisah-kisah dari kawan-kawan yang lain yang ingin berkisah begitu. Buku yang Ustaz buat tu dah berapa tahun dah? Ini saya buat. Ini pun kisahnya sebetulnya ini bisa terbit seperti ini. Kisah orang. Iya betul, kisah orang. Testimoni yang ada ditayangkan di channel YouTube saya, kisah-kisah semua orang yang makanya saya tulis dalam buku ini. Tapi ini pun bisa terjadi, buku ini pun bisa terbit, bisa dipasarkan di Indonesia, di seluruh Indonesia, di mana-mana. Itu pun dengan keajaiban salawat. Kenapa? Kenapa? Karena sebetulnya saya bukanlah seorang penulis yang handal, penulis yang terkenal. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi yang mengherankan adalah kenapa saya bukan seorang penulis, tetapi buku saya boleh dijual di semua tempat, di toko buku. Sampai orang Malaysia nak dapatkan. Iya. Ramai orang Malaysia nak dapatkan. Saya dah jual buku ni ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Brunei, ke Amerika, bahkan orang Amerika pun, orang Indonesia yang tinggal di Amerika, ke Jerman, ke Perancis, semua. Dan ini sudah 12 atau 13 kali percetakan ulang. Mungkin sudah ada sekitar, kalau sekali cetak ulang tuh 2.000 atau 3.000 eksemplar. 3 kali 12 berapa tuh? Jadi sekitar puluhan ribu eksemplar lah buku ini terjual. Nah itu dia yang membuat kalau di Malaysia, orang Malaysia buku ni sebenarnya harga dia RM25. Tapi di Indonesia harga dia RM85,000 kan Ustaz? Ya betul. Tapi kalau di Malaysia harga dia RM25. So macam mana orang Malaysia nak beli dengan Ustaz ni, macam mana? Cikgu dah nak beli dah 3 buah. Kalau di channel YouTube ya biasanya saya akan membagikan nomor WhatsApp saya, tetapi di TikTok ni kan saya tak boleh bagi WA sebab saya pernah kena hukuman dari TikTok. So macam mana orang nak dapatkan buku ni Ustaz? Sebab semangat mendengar. Boleh. Bila kita nak tahu kelebihan testimoni, bila kita baca kita akan semangat, inspirasi untuk diri kita. Boleh juga lah nanti. Mungkin kalau cikgu nanti boleh pesan banyak, saya kirim cakap cikgu lah. Nanti boleh orang datang ambil dari cikgu pun boleh juga.
Atau Saya rasa macam tu lah. Saya rasa saya lah kena beli dapatkan siapa yang nak boleh transfer kat cikgu dan kita boleh kumpul dan beli kat ustaz. Saya rasa macam tu lah. ya itu. Itu je. Sebab itu Itu saja. cara termudah ya. Nanti yang siapa yang nak boleh pesan. Tapi sekarang ni boleh saya tahu ini buku yang ada di rumah saya itu hanya tinggal sekitar 50 buah saja. Jadi Anak murid saya ramai ustaz. Ada beratus. Anak murid saya beratus. itu dia, makanya tak ada lagi. Makanya tadi saya pesan pada penerbit buku, tolonglah dicetak lagi. Saya bilang kalau cetak itu membutuhkan harus ada waktu menunggu sampai sebulan baru selesai. Jadi Semangat, ramai nak beli. tolonglah dicetak Ramai lagi. nak beli. Itu pun kalaupun cetak pun dia cetak 2000, yang paling 1000 untuk saya kan. Jadi itu 1000 Cik Ida ambil, Cik. ya, 1000 untuk saya order 1000, tapi itu pun harus menunggu waktu sampai sebulan kemudian, bulan depan baru ada bukunya kalau cetak ulang. Ramai cakap nak beli. Ramai cakap nak beli ni. Masya Okey, Allah, boleh. ramai nak beli. Macam mana nak dapatkan? Cuma itu dia. Okey, siapa nak dapatkan nanti cikgu akan bincang dengan ustaz macam mana dan boleh dapatkan dekat Cikgu Ida. Itu je senang. Ya. Dan di sini banyak kisah. Ada kisah tentang bagaimana orang bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan, penyakit kronis hanya dengan salawat. Ya. Ada tak siapa yang macam dekat sini macam ada penyakit kronik macam kanser. Ya, Tak kanser. Ada pernah kanser. Ada yang kanser, ada yang sakit dalaman. Ada tak pengalaman tu, ada tak? Ada, betul. Jadi ada Cuba orang yang sakit, kalau di Indonesia penyakit getah bening. Getah bening itu kanker kelenjar getah bening, kanker. Cancer kalau orang Indonesia bilang kanker, kalau Malaysia cancer ya. Jadi kelenjar getah bening itu memang penyakit yang sangat mematikan. Jadi suatu ketika itu ada seorang ibu ini dia suka lihat channel YouTube saya. Video YouTube saya selalu tampil di beranda dia. Cuma dia gini, setiap dia melihat apa ini bohong. Kenapa sih tampil-tampil mulu, ini bohong semua. Jadi dia tak mau lihat. Dia tak percaya. Ya. Bohong semua ini, apa nih, bohong semua kata gitu. Mana ada begitu salawat. Salawat itu, fungsi salawat itu adalah mendapatkan syafaat Rasulullah, bukan untuk mencapai dunia. Dia kata macam tuh. Ya. Jadi diabaikan, dia tak mau lihat. Nah, suatu ketika dia punya penyakit getah bening sakit sekali. Dia tak udah berobat kemana-mana, ke dokter kemana tak ada sembuh. Nah, ada ustadz di rumah dia tanyalah, ustadz, saya dah berobat ke dokter, saya dah berobat kemana-mana. Penyakit saya bukannya semakin sembuh tapi semakin parah. Mungkin ada cara mengobati penyakit dengan cara baca-baca ayat-ayat atau apa, ustadz, tolong ajarkan saya. Ustadz itu bilang, kamu banyaklah kamu baca salawat. Apa bunyi salawatnya ustadz? Sallallahu ala Muhammad, itu saja kata ustadz itu. Bacalah 1000 kali kata ustadz itu tadi kan. Lalu dia teringat, lafaz salawat yang ustadz ajarkan ini sama dengan yang saya tengok di YouTube tuh. Ya kan? Berarti betul lah, mungkin betul juga tuh yang ustadz ajarkan, tapi saya tak percaya lah. Atau dia merasa penasaran. Jadi akhirnya dia tak percaya. Akhirnya dia yang awal mulai tak percaya, mulai lihat, mulai tengok video saya. Oh, gitu kan. Jadi dia mulailah membaca salawat sambil dia pegang yang sakit. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dia pegang, dia sambil zikir, bangun tahajud, dia sambil pegang sakit sini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad gitu. Dalam 3 hari, hari ketiga dia baca tuh, dia tengah malam baca sambil tertidur. Kemudian dia tuh bermimpi seperti ada yang ada seperti yang gatal di sini. Lalu dia garuk ini. Lalu dia garuk tuh ada seperti keluar nanah. Lalu kemudian nanah tuh dia pencet, keluar banyak. Nah, selepas dia keluar banyak, dia tampung dalam wadah. Lalu dah habislah nanah tuh, dia merasa tak sakit lagi. Kok tak sakit lagi? Dia keluar. Iya, keluar dari sini. Kan getah bening itu keluar semua keluar. Nah, tak sakit lagi. Dah sampai sekarang dah sembuh, dan dia cek ke dokter, dia datang kepada dokter. Dokter bilang, kamu tak ada lagi sakitnya. Kamu kasih obat apa? Dia bingung. Saya tak ada obat, saya cuma baca doa. Kata dokter macam tu. Dan selawat. Iya, dengan selawat saja. Okey Ustaz, ramai yang tanya
tanya ni sebab Ustaz tak dapat tengok ayat-ayat di sini kan. Orang yang komen kat sini Ustaz tak nampak kan. Ada yang tanya macam ni, ramai tanya, macam mana macam mana cara nak berselawat tu, tip-tip nak berselawat tu macam mana? Sebetulnya tak ada cara khusus untuk bersalawat. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana caranya, jawabannya tidak memakai cara. Dibaca saja. Itu saja. Cuma kita memperbanyak salawat. Sambil bekerja boleh baca, setelah sholat baca, sebelum sholat baca, sambil beraktivitas mencuci piring, mencuci pinggan, menyapu boleh baca. Dan kalau kita ingin ada masalah yang sangat terdesak yang memang ingin segera Allah kabulkan, saya sarankan untuk bersalawat di tengah malam, pada sepertiga malam. Di kala tahajud. Itu dah fokus kan Ustaz fokus betul-betul kan? Baca tengah malam dah fokus betul-betul baca tu. Iya. Sebab kenapa? Karena doa pada tengah malam tu adalah doa yang mustajab. Ya, betul. Jadi salawat ini kan adalah syarat terkabulnya doa. Kan? Betul, gitu. betul. Jadi apabila kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, doa itu akan naik ke langit, dan ketika doa itu naik ke langit, dia akan terhijab. Banyak hijab yang menutupi menghalangi doa itu sampai ke arasy-Nya Allah. Tetapi dengan kita membaca salawat, maka hijab itu pun akan terbuka, semua terbuka. Hanya dengan salawat sajalah doa akan hijab-hijab semua doa itu akan terbuka, sehingga doa-doa orang yang bersalawat itulah sampai kepada arasy-Nya Allah Taala, sehingga makanya doa orang-orang yang bersalawat senantiasa dikabulkan. Begitu. Okey, macam saya amalkanlah. Ustaz saya pun ajar. Kalau kita nak makbul cepat doa kita, iaitu kita selawat dulu, kita doa dan tutup dengan selawat. Iya, betul. Macam tu. Itu betul kan Ustaz kan? Ya. Sebab dengan cara macam tu, kita akan rasa nikmat berselawat tu. Iya. Dan lagi satu cara saya ialah saya sebelum nak selawat, saya niat, ya Allah aku nak selawat ni ikhlas untuk Allah. Bila kita niat ikhlas tu, kita akan rasa nikmat. Betul tak Ustaz? So tipnya tak ada sebenarnya. Tipnya hanya, ya Allah aku nak baca selawat ni ikhlas untuk Allah, dan kita akan rasa nikmat. Betul tak Ustaz? Betul. Kita akan rasa nikmat, maknanya waktu kita masak boleh selawat, waktu kita bawa kereta, bawa motor, bawa basikal ke kan? Iya. Tengok TV pun boleh sebenarnya kan? Boleh. Tapi yang elok-elok lah kan? Ya, Macam tu. okay. Maknanya senang cerita, ke mana je kita, bila-bila kat mana-mana pun boleh, selain daripada pergi tandas lah. Yang lain tu semua boleh insya-Allah. Ya, Waktu betul, makan betul. janganlah makanlah dulu kan. Yang lain boleh, sebab ada orang ingat selawat ni duduk kat atas tingkat sejadah je Ustaz tak bangun-bangun. Dia ingat macam tu. Jadi gini, kalau saya sendiri, kenapa saya senantiasa istiqomah ataupun sangat semangat mendawamkan selawat? Karena gini, saya dah lama merasakan hidup susah. Ya. Jadi saya tak ingin lagi merasakan susah lagi. Jadi apabila kita bersalawat, saya membaca salawat yang banyak, maka itu seolah-olah seperti memagari atau membentengi diri kita. Allah jauhkan kita dari kesusahan, Allah jauhkan kita dari cobaan yang menimpa kita, Allah jauhkan kita dari bencana, musibah, dan kita memohon perlindungan pada Allah agar Allah senantiasa melindungi kita dari kesulitan-kesulitan hidup macam itu. Ya. Jadi sebab kan dia macam ni, kalau macam orang Malaysia dia, mungkin orang Indonesia kalau bab-bab macam ni dia rasa kuat kan Ustaz kan, dia tak kejum tak apa, dia buat betul-betul amalan. Tapi orang Malaysia, sebahagian orang Malaysia, tak semua orang lah, tapi mereka ni bagi mereka kalau nak bekerja, nak duit, kena pergi keluar pagi, balik malam. Maknanya kena keluar lah, kena keluar mencari kerja, kena kerja ni. Ada yang cakap macam ni, tak boleh selawat je, tak boleh zikir je, tak boleh doa je. Kalau kau tak bekerja, mana kau nak dapat duit? Macam tu. Cuba Ustaz tegaskan bagi mereka di sini mendengar. Sebab kebanyakan macam tu Ustaz. Begini ya, saya jelaskan. Sebetulnya rezeki itu datang dari Allah, ya. Betul. Rezeki, dan kita juga terserah Allah mau memberi. Allah memberi rezeki kepada kita lewat cara apa saja. Allah berkuasa memberi kita rezeki dengan cara yang masuk akal, yang diterima oleh akal sehat kita. Allah juga berkuasa memberikan kita rezeki dari hal-hal daripada cara-cara yang tidak masuk akal logik kita. Jadi rezeki itu jangan disamakan dengan gaji. Beda. Kalau gaji, cara mendapatkan gaji, kita bekerja dulu baru dapat gaji. Tapi dan kita tahu berapa kita dapat gaji kan? Tapi kalau rezeki tak ada syarat untuk mendapatkan rezeki meski bekerja dulu. Tak ada syarat. Orang yang tak bekerja pun boleh dapat rezeki. Betul. Jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang bekerja itu rezekinya lebih banyak daripada orang yang tak bekerja. Boleh jadi dia bekerja penuh waktu, tapi dia rezekinya masih sedikit. Begitu terima gaji, uang habis.
Tapi Okey, cerita pengalaman saya lah. ah, Pengalaman saya. Saya kan cikgu kan 16 tahun guru ya. bahasa Arab kan. Bila saya berhenti, ramai orang cakap macam ni. Kalau berhenti nak makan apa? Itu yang jawab soalan. Kalau berhenti nak makan apa? Duit tak ada ni. Dah berhenti kerja nak buat apa? Satu je saya cakap. Saya yakin rezeki Allah itu amatlah luas. Dan Alhamdulillah, masa saya bekerja tu, saya tak dapat pergi Mekah. 16 tahun kerja kan, tak pergi Mekah. Tak dapat pergi Mekah. Macam tak cukup je nak kumpul duit. Betul tak Ustaz? Ya. Tapi bila saya berhenti kerja, saya dapat rezeki melimpah ruah sampai dapat sponsor keluarga ke Mekah. Maknanya, bila kita yakin dengan Allah, tanpa kita, bukanlah nak cakap tanpa bekerja pun, bukanlah maksudnya, bila kita yakin dengan Allah betul, Allah akan hadirkan rezeki, begitu betul. Betul Ustaz? Ya, maksud saya begini, saya men-share ataupun membagikan ilmu salawat ini bukan berarti saya mengajarkan agar orang tak bekerja, bukan begitu. Ya, betul, Tapi betul. salawat ini diamalkan agar Allah SWT membukakan jalan-jalan kepada kita untuk rezeki yang mudah dan berkah, itu saja. Jadi, ribut sangat. Ya. Okey. Nah, sebagai contoh, Diam. sudah. Sorry anak buah saya. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sebagai contoh, ada satu orang dia baru berhentikan daripada perusahaan atau company. Ada satu orang dia baru diberhentikan oleh perusahaan dia, dan dia masih mengontrak rumah, masih sewa rumah, tak punya rumah. Lalu istrinya pun dia masih akan melahirkan. Bagaimana orang ini boleh mendapatkan pertolongan Allah? Bagaimana orang ini bisa mendapatkan pertolongan Allah hanya dengan kalau memang rezeki itu hanya berasal dari bekerja saja? Dia baru diberhentikan dan dia pun tak dapat gaji dari pemberian itu. Sementara uang sewa rumah dah ditagih, uang listrik, uang elektrik dah ditagih. Istri nak melahirkan tak ada uang. Dia nak pinjam modal untuk jualan pun tak ada yang mau bantu. Dia nak pergi ke mana mengadukan hal dia, tak ada yang mau peduli. Lalu dia mau berbisnis pun tak tahu mau nak bisnis apa. Apabila anda mengalami hal semacam ini, anda nak kerja apa? Kalau ya, betul. Semua faham. Semua dengar yang Ustaz cakap, kalau korang jadi macam tu, apa yang korang nak buat? Okey, seterusnya Ustaz. Ya kan? Kalau seandainya anda mengalami hal semacam ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu tak boleh selawat-selawat saja. Kamu harus bekerja. Dia tidak bukan tak ingin bekerja, tapi dia sudah mencari kerja, tapi dia tak tahu harus bekerja apa. Tak ada kerja, betul tak? Ya. Jadi dengan salawat inilah, dia banyak bersalawat, maksudnya agar Allah bukakan jalan-jalan. Itu maksud dia. Ya, betul. Maknanya bila kita buat, Allah buka jalan pelan-pelan, baru dapat rezeki, betul tak Ustaz? Iya, bukan berarti kita salawat uang tiba-tiba jatuh dari langit, bukan macam tu. Wah, bukan macam tu. Iya. Sebab kebanyakan dia fikir macam bila aku selawat zikir-zikir, tak payah habis kerja. Dah macam tu. Maksudnya kalau memang kita dah tak ada kerja, memang cari kat mana-mana tak ada, sini tak ada. So tawakal dengan Allah dengan beramal dengan Allah. Betul tak Ustaz? Ada kasus yang kedua lagi. Misalnya dia punya hutang banyak, misalnya 1 miliar rupiah misalnya. Dia punya hutang banyak. Dan dia bekerja pun gaji dia pun sangat sedikit, misalnya hanya digaji 500 ribu rupiah saja. Kalau dia kemudian ada yang menagih hutang pada dia, macam mana dia bisa membayar utang dia kalau dia hanya mengandalkan pekerjaan dia saja? Berapa lama? Sementara untuk makan saja kurang. Macam mana dia boleh membayar hutang? Tapi dengan keberkahan salawat, dia banyak bersalawat tiap hari, 20 ribu, 30 ribu, maka Allah datangkan bantuan. Kan sudah pernah saya kisahkan. Ada seorang ibu yang saya pernah kisahkan di TikTok saya. Waktu itu dia punya hutang 6,7 miliar. Lalu dia melihat channel YouTube saya. Lalu selepas itu dia bingung mau bayar macam mana. Lalu dia mengamalkan salawat 25 ribu kali sehari. Masya Allah, 25 ribu. Ya, sallallahu itu saja. Jadi waktu itu datanglah polis ke rumah dia. Polis datang besar dia. Nah, dia kasih jatuh tempo. Bila kamu tak bayar uang sampai dengan tarikh ataupun tanggal sekian, kamu akan dibawa ke penjara. Sampai macam tu. Jadi dia tawakal saja ya. Jadi suatu ketika tiba masanya tarikh tu pun jatuh tempo untuk pembayar hutang pun datanglah. Tapi dia heran. Lah, waktu itu bapak itu mengatakan polis akan datang ke rumah saya untuk menjemput saya untuk dibawa ke penjara. Tapi dah tiba saatnya
kenapa tak ada yang datang? Dia Sebab dia heran. mengamalkan selawat Ya. sungguh-sungguh kan. Dia tanya, kenapa dah sampai sore tak ada yang datang, polis. Lalu dia telefon bapak orang tu yang ada punya hutang, yang dia berhutang 6,7. Bapak, saya dari tadi dah menunggu bapak datang ke rumah dengan polis untuk bawa saya ke Dia pula telefon polis. iya, ke kantor polisi. Saya dah pasrah lah, saya dah siapkan sebab saya tak punya uang nak mau bayar hutang. Yalah. Lalu bapak tu bilang, ya ibu itu kan dulu beberapa minggu yang lalu, tapi setelah saya berpikir-pikir, saya pun tak tahulah sebab saya merasa kasihan dengan ibu. Akhirnya saya pun mengambil keputusannya, sudahlah, saya ikhlaskan saja. Macam itu. Maknanya orang tu ikhlaskan hutang dia tu. Iya, betul. Orang tu siapa? Orang tu bukan polis lah. Bukan, orang yang diutangi yang sebesar 6,7. Orang tu maksudnya dia tarik balik lah. So tarik balik supaya puan tu tak masuk penjara lah. Ya, Betul betul. Dia sendiri. Jadi saya putuskan untuk tidak membawa ibu. Saya ikhlaskan sajalah uang itu. Biarlah itu menjadi mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Dia bilang begitu. Ya udah, ibunya langsung terdiam, langsung nangis. Lalu ibu tuh tak lama kemudian menelpon saya, Ustaz, alhamdulillah saya hari ini mendapatkan keajaiban dari Allah. Dia telepon saya. Remang saya dengar. Masya Allah. Ya. Korang meremang tak dengar ni? Masya Allah. Ya Allah. Ada lagi kisah satu lagi nih. Ada satu orang, waktu itu dia langsung telepon saya kan. Waktu itu dia pernah testimoni di channel itu. Saya membagikan audio. Lalu ibu itu berkata, impian saya yang ingin saya segera, yang sangat ingin saya dapatkan dari Allah adalah saya sangat rindu sekali datang ke Baitullah, ke Mekah. Tapi yang mohon doanya kepada kawan-kawan semua, semoga Allah SWT mewujudkan impian saya. Nah, dia bilang begitu di testimoni. Ya. Nah, tiba-tiba video YouTube itu ada yang mendengar seorang ibu. Lalu ibu tadi menghubungi saya, Ustadz, tadi saya dengar ada seorang ibu yang dia bercita-cita ingin pergi ke Baitullah, ke Mekah. Boleh tak saya mendapatkan nomor WhatsApp dia? Masya Allah, saya pula lagi berkembang nih. Masya Allah, subhanallah. Jadi saya bagilah nomor WhatsApp tuh. Jadi saya katakan tadi sama ibu tadi ada yang meminta nomor WhatsApp. Tadi ibu ini nanti akan menghubungi ibu. Saya tak tahu apa yang dia ingin tanya sama ibu. Pokoknya saya sudah bagikan nomor ibu tadi. Saya bilang begitu. Jadi dia bilang, tak berapa lama, Ustadz, alhamdulillah tadi ibu tadi sudah, awalnya dia nangis gini, Ustadz. Jadi saya bertanya, iya, ngomong apa? Silakan, mau bicara apa? Silakan bicara, saya bilang begitu. Ustadz, lama tak bicara. Jadi saya pun bingung gitu. Dia disebab. Ya, sebab dia sedih. Dia sampai sekitar 3 menit dia tak bisa bicara. Lalu setelah dia sedikit agak reda sedikit, saya, Ustadz, tadi ibu itu menghubungi saya. Dia bilang dia akan membayarkan semua uang biaya umroh saya. Masya Allah. Dia akan bayarkan semua biaya umroh saya, dan dia sudah katanya langsung daftarkan sekarang juga katanya. Nah, lalu tak lama sekitar 2 minggu selepas itu langsung dia berangkat umroh. Begitulah keajaiban selawat. Hanya dengan dia bermimpi, lalu ada yang menghubungi, lalu dia berangkat gratis. Begitu. Dan orang yang membayar uang dia pergi umroh, dia tak pernah jumpa, dia tak pernah kenal. Itulah ajaibnya. Subhanallah. Dia macam ni Ustaz. Dekat Malaysia ni pun anak-anak murid saya ramai lah yang berhutang kan. So bila hutang tu tak dapat nak dilunaskan, saya ajarlah mereka selawat, zikir semua tu. Tapi bila saya dengar pasal selawat ni memang lagi rare. Maknanya lepas ni korang-korang yang dengar ni buat betul-betul selawat. Selawat, insya-Allah Allah akan tolong anda yang berhutang kan, yang bermasalah. Ustaz ada tip tak macam mana untuk orang-orang yang berniaga, dia nak naikkan sale dia? So tip dia selawat je Ustaz. Ya, betul. Selawat, ya, hanya dengan selawat saja. Jadi ada tak anak murid Ustaz yang berniaga dan bagi testimoni? Ada. Okey. Silakan Ustaz. Saya ingin jelaskan dulu, walaupun saya mengajarkan salawat, tetapi kita tak hanya mengandalkan salawat saja, mestilah solat 5 waktunya dijaga juga. Ya, jadi betul, macam mana kita salawat saja tapi tak solat, tapi tak ibadah. Tak boleh lah kan. Gitu kita kan? kena solat apa semualah kan. Jadi bersalawat ni maksud saya adalah apabila solat kita pun dah betul dulu, semua dah betul,
Jadi sholat tuh di awal waktu. Bagi laki-laki diperintahkan untuk ke masjid berjamaah. Bagi Masjid. perempuan di awal tuh boleh di rumah. Bagi perempuan macam itu kan. Jadi kalau itu udah dikerjakan, barulah kemudian salawatnya pun akan mendatangkan banyak keberkahan. Dan kalau masalah-masalah yang pelik, misalnya dia punya hutang yang sangat banyak, saya anjurkan untuk salawatnya pun diperbanyak. Tak cukup hanya 5.000, 1.000, 2.000, tak cukup. Tapi kalau dia 20.000? Hah? 20.000? Iya, itu 20.000. itu boleh lah. Pokoknya dalam hitungan di atas 10.000. Kalau sholawat Jibril ya, lafaznya sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau masalahnya tak terlalu parah, tak terlalu pelik, ya boleh 1.000, 2.000 pun tak apa. Ya, Gitu. betul. Kalau misalnya Sebab gini, dia kadang-kadang kenapa? macam ni Ustaz. Kadang-kadang kalau orang tu terdesak, dia mesti mampu buat. Betul tak Ustaz? Sampai Iya. 20.000, 30.000 dalam sehari. Betul tak Ustaz? Sebetulnya kalau saya bersalawat Jibril itu ya, sallallahu ala Muhammad, itu dalam 11 menit boleh dapat 1.000, 11 menit, 12 menit, 1.000. Jadi dalam 1 jam itu bisa dapat 5.000, 1 jam saja. Dengar tu. Dalam masa 1 jam kalau korang fokus, korang boleh dapat 5.000. Kalau 20.000 Ustaz? 2 jam lah. 1 jam 5.000. Kalau ada masalah anak remaja bagaimana Ustaz? Maksudnya macam mana masalah dia? Anak remaja ni. Masalah anak dia remaja lah, bermasalah. Anak-anak remaja sekarang kan macam-macam. Ini nakal. Okey. Kalau masalah anak remaja, ya kita doakan saja, sebut nama dia ataupun pandang foto dia sambil baca salawat, bangun tengah malam tahajud. InsyaAllah akan ada perubahan. Ya, betul. Nah, saya waktu saya mau berbagi kisah ya. Waktu itu anak daripada kakak kandung saya, tahu kan? Anak daripada kakak kandung saya, paham? Ya. Itu dia sakit. Faham. Sakit, kakinya bengkak. Besar kaki. Dah berobat ke dokter, dah berobat kemana, tak tahu. Tapi dia itu tak tinggal dekat saya, dia tinggal di lain kota, beda, sangat jauh. Jadi dia dah berobat ke dokter kemana. Jadi saya salawatkan, saya minta foto. Kirimkan foto kamu pada saya. Jadi dikirim lewat WhatsApp. Maka saya tengok foto tu, selepas subuh saya baca salawat Nariyah 11 kali, kemudian baca salawat Munjiah 3 kali, saya baca salawat Jibril 3.000. Setiap hari saya lakukan. Dalam masa 4 hari itu dah sembuh total. Dia tak ada berasa sakit lagi. Dah kaki bengkak tu dah kempes. Padahal saya hanya melihat foto dengan baca selawat saja. Dia jauh, tak ada depan saya. Gitu. Itu maknanya. Jadi maksudnya saya bagi pengalaman ini bahwa apapun masalahnya, misalnya ada anak yang degil, dia tak mau mendengar cakap orang tua, atau anak remaja yang bandel, itu bisa kita membaca salawat hanya dengan melihat foto. Lalu kita minta pada Allah agar dia dilembutkan hatinya, agar dia dimudahkan. Gitu. Kalau tanpa melihat foto, niat pun boleh, insya-Allah, kan? Kenapa? Ada juga yang tanya salawat dalam hati pun boleh. Boleh. Tapi seeloknya lafaz lah. Boleh je. Boleh. Dia salawat dalam hati boleh je. Sebab gini. Kalau dengan ini, yang saya tahu ya, yang ilmu yang saya dapatkan dari ustaz yang mana, salawat ini adalah amalan yang pasti diterima dan tak akan tertolak. Berbeda dengan amalan yang lain. Kalau baca Al-Quran kan mesti ada syarat-syarat. Misalnya kita harus berwudu dulu. Misalnya kalau misalnya kita sholat, kalau batal wudu, maka batallah sholatnya, kan begitu. Tapi kalau salawat, tidak ada syarat sahnya salawat. Semua salawat itu pasti diterima. Betul. Macam tu. Kalau wanita haid pun boleh baca. Iya, macam tu. Ya itulah keistimewaan salawat. Mudah. So mudah. So bila anda amalkan selawat betul-betul, anda buatlah lepas ni, anda dah dengar kan cerita ustaz, pengalaman orang lain. So anda buat betul-betul lepas ni, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ustaz kata dalam masa sejam boleh buat 5.000 kalau korang fokus. Tapi begini, kalau korang fokus, saya boleh terangkan ya, ada orang yang kemudian marah pada saya, datang pada Ustaz, saya dah coba semua apa yang Ustaz ajarkan. Saya dah coba salawat 25.000, dah sebulan dah saya tak ada merasakan keajaiban. Macam mana ni? Dia bilang macam tu. Memang ada tanya soalan macam tu. Okey, nah, ada juga tanya biasanya yang saya tengok, biasanya dia kan baru hijrah. Yang dulu mungkin dia punya banyak dosa, tak pernah solat, buka aurat. Lalu setelah kemudian tahu dengan ilmu agama, mulai mencoba untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, biasanya yang saya lihat orang-orang yang baru saja mengamalkan agama ini memanglah dia menghadapi banyak cobaan terlebih dahulu. Ya, awal uji dulu. Tak langsung dia dapat keajaiban, tak langsung doa-doa dia dikabulkan, tak langsung. Ya. Tapi dia perlahan. Tapi kalau ada orang yang mungkin dia sudah lama
sudah soleh sejak lama, misalnya sudah sejak 20 tahun yang lalu dia sudah menjaga solat, sejak 20 tahun yang lalu dia sudah jaga ibadah, hanya saja mungkin dia bersalawat masih sedikit, tapi tiba-tiba dia langsung mengamalkan salawat. Nah, orang semacam ini biasanya mudah dikabulkan. Begitu. Ya. Tapi kadang-kadang Allah nak uji lah. Macam Cikgu Ida. Cikgu Ida dah buat amalan semua. Tapi Cikgu Ida boleh kahwin lagi. So Nah, itu maknanya sama Allah seperti suruh saya Cikgu tadi. Ida lain kuat selawat. Sama seperti saya tadi. Saya kalau masalah jodoh tadi lama dikabulkan, tapi masalah rezeki dimudahkan. Ya, betul Ustaz. Betul, Tapi begitu nanti insya-Allah. ibu Ida nanti dapat, ibu Ida akan merasa sangat terkejut dengan pemberian Allah. Wow, betapa lebih daripada yang ibu Ida inginkan itu. Insya-Allah. Gitu. Maknanya macam ustaz saya ada cakap saya lah. Kalau tak kahwin tu maknanya belum kahwin lagi tu maknanya Allah nak suruh jaga mak dulu, jaga anak saudara dulu ke, mengajar dulu ke, macam tu lah. So buat je amalan tu, insya-Allah. Mana tahu tahun ni cikgu dah kahwin. Tak mungkin, yakin. Insya-Allah. Saya yakin tak mungkin Allah tak kasih jodoh yang terbaik untuk cikgu, tak mungkin. Tapi hanya menunggu waktu saja. Menunggu waktu. Ya, insya-Allah. Sebab saya dah mengalami. Dah mengalami sendiri. Saya dulu berdoa macam ni sama Allah. Ya Allah, saya minta jodoh yang terbaik. Saya minta jodoh ya Allah yang cantik. Saya minta semua tu. Saya minta jodoh yang cantik. Saya minta jodoh yang kaya ya Allah. Saya minta jodoh yang berbaik hati, tak suka marah sama suami. Saya minta jodoh yang soleh, yang menjaga ibadah. Ketika saya bicara sama orang, kamu ni kok lama nikah sih? Kamu cari perempuan yang seperti apa? Saya bilang saya cari jodoh yang cantik, yang baik, saya ceritakan tadi semua tuh. Kamu mimpilah, mana ada orang sempurna macam tuh. Kamu tahu Allah Allah kasih saya jodoh, apa semua yang saya inginkan tuh ada pada istri saya sekarang nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahniah Ustaz. Moga-moga rezeki lagi datang. Allah mudahkan urusan. Apa-apa insya-Allah. Kalau ada rezeki, datanglah Malaysia. Boleh. Saya pernah doa dulu ya. Doa dulu. Dulu kan saya tak ada kerja. Lalu saya berdoa pada Allah. Ya Allah, saya ingin kerja. Tapi saya kerja ingin tak terikat. Misalnya kalau kita ingin holiday, libur kemana, harus izin bos dulu, tak terikat. Saya ingin kerja meskipun tak terikat, hanya dalam beberapa jam saja. Saya ingin uangnya banyak. Udah kerja tak terikat, kerja 1 jam 2 jam saja, tapi uangnya banyak. Bila saya cerita macam tu sama orang, mana ada kerja macam tu. Kita kalau nak banyak uangnya harus kerja dari pagi sampai malam lah, kan gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah saya dah merasakan macam tu. Walaupun bukan orang kaya sekali, tapi ya setidaknya saya tak capek bekerja sangat pun, tapi Allah kasih saya rezeki yang lebih lagi gitu. Macam ni lah, macam guru saya Pak Nas Nasrullah main rezeki kan. Dia kata hidup kat dunia ni relax rezeki datang. Maksud dia tu bukanlah kita penat sangat bekerja tu. Macam tu lah maksud dia. Betul tak Ustaz? Ya, kan? Dengan selawat, dengan buat amalan, dengan membahagiakan orang kan. Pun boleh datangkan rezeki dengan mendoakan orang. So maknanya tak adalah pagi keluar, petang keluar, siang malam, lepas tu tidur sejam je. Betul tak Ustaz? Tidur sejam, jumpa anak pun tak jumpa. Seminggu sekali pun jumpa. Betul tak Ustaz? Macam tu. Dah berapa lama kita bicara ni? Dah 1 jam kan? Dah 1 jam Ustaz. So insya-Allah kalau ada rezeki lagi bolehlah kita live lagi sebab ramai yang berminat nak buku dan ramai cakap berminat nak buku ni Ustaz. So nanti saya akan bincang dengan Ustaz macam mana dan saya akan tanya anak murid saya berapa orang yang nak apa semua kan. So insya-Allah kita akan cubalah macam mana cara nak datangkan buku tu. Kalau lagi bagus, kalau Ustaz ada rezeki datang Malaysia lagi bagus kan. Boleh buat macam satu majlis ke kan. Ustaz buat buku tu ke macam tu kan. Sebab dia kadang-kadang kalau banyak-banyak sangat kan kat Malaysia, kat Indonesia dia ada macam dia kena tengok dulu kan. Ada cara dia. Takut nanti kena dekat KIA ke kan. Macam tu kan. Okey, Ustaz selalu live ke? Ramai yang tanya. Ustaz selalu live dekat TikTok ke? Ya, selalu. So korang Ustaz, korang TikTok Ustaz sebab Ustaz selalu buat live dekat TikTok. InsyaAllah korang akan dapat lagi ilmu. Korang boleh tanya lagi ilmu-ilmu kat Ustaz. Boleh follow saya. Nanti bila saya ada live, nanti nak tanya pun boleh. Nak bicara macam ni pun langsung pun boleh juga. Nanti langsung apa boleh. Apa nama TikTok Ustaz? Nama TikTok Ustaz? Mukhlis Marsal 1201. Mukhlis Marsal. Nanti korang boleh tengok dekat saya punya TikTok ada saya tag Ustaz.
Buat program, ada orang tanya, buat program bersama Cik Gida dengan Ustaz di Malaysia. Masya Allah. Okey, terima kasih InsyaAllah, Cikgu. insyaAllah. Boleh kita InsyaAllah. selesaikan dulu? Boleh kita pamit? Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. InsyaAllah ada rezeki lagi. Boleh lagi kita berlive lagi dan Okey. apa-apa pun saya doakan moga rezeki Ustaz melimpah ruah, dimudahkan urusan dan semakin kaya insya-Allah. Okey. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.